ngasih tempe busuk, ngasih anggur busuk. Ini bukan binatang, bukan. Ini anak sekolah. Kalau murid kami keracunan, apa kamu mau tanggung jawab? Tolong temuin saya sama yang punya MBG. Ya, ini penghinaan buat kami. Dana anggaran ini dari pemerintah, dari Bapak Presiden Prabowo. Men, pernah nggak sih lo bertanya, kenapa sih program MBG yang katanya untuk menyelamatkan gizi anak justru membuat banyak anak sakit? Kenapa makanan yang disebut bergizi malah sering basi dan tidak layak dimakan? Kenapa sudah ada keracunan massal tapi programnya tidak pernah dihentikan? Kenapa laporan orang tua dan guru jumlahnya ribuan nih, tapi seperti tidak dianggap? Kemana sebenarnya perginya ratusan miliar uang rakyat yang habis setiap hari? Siapa yang benar-benar diuntungkan dari program ini? Anak-anak atau para pengelola proyeknya? Kalau memang demi masa depan generasi, kenapa keselamatan anak justru dikorbankan? Dan satu pertanyaan, men, paling penting. Apakah ini benar-benar program bergizi atau hanya proyek besar yang dibungkus nama anak-anak? Mari kita bongkar secara brutal, men, dan bahas bersama-sama. Tolong jangan skip video ini agar kalian paham. Let's check it out. Program makan bergizi gratis atau MBG sejak awal diklaim sebagai solusi besar untuk masalah gizi anak, men. Katanya anak-anak akan sehat, stunting turun, masa depan bangsa terselamatkan. Tapi setelah setahun berjalan, men, kenyataannya di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Program ini lebih banyak bermasalah daripada bermanfaat, men. Pertama ya, kita bicara soal uang rakyat dulu nih. Anggaran MBG, men, itu mencapai sekitar 71 triliun per tahun. Wow, kalau dibagi rata-rata, men, itu berarti sekitar 190 sampai ya 200 miliar uang rakyat habis setiap hari hanya untuk program ini, men. Bukan sebulan, bukan setahun, setiap hari loh uang pajak rakyat itu dibakar hampir 200 miliar. Nah, itu uang pajak kalian loh. Setiap hari ratusan miliar rupiah, uang lu habis hanya untuk satu program bernama MBG, makan bergizi gratis. Uang itu bukan milik pejabat, bukan milik Prabowo, bukan milik elit, tapi berasal dari pajak yang kalian bayar setiap hari. Mulai dari beli beras, bensin, listrik, sampai kebutuhan paling kecil. Program ini berjalan tanpa henti dan setiap hari uang rakyat terus keluar, men. Masalahnya, hasil di lapangan tidak sebanding dengan uang yang dibakar. Banyak laporan makanan tidak layak, porsi kecil, kualitas buruk, bahkan menyebabkan anak-anak sakit. Ya, sudah ada yang keracunan banyak banget. Sudah ada ribuan keluhan, tapi program ini tetap dipaksakan berjalan, men. Kalau memang demi gizi anak, seharusnya keselamatan dan kualitas jadi prioritas. Lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan, men? Anak-anak yang makannya sering tidak layak atau para elit dan pengelola proyek yang menikmati aliran dana besar setiap hari? Kalau uang rakyat ratusan miliar dihabiskan setiap hari, tapi dampaknya minim dan resikonya besar, maka wajar kalau publik bertanya, ini program gizi atau proyek besar yang dibungkus atas nama anak-anak? Sekarang pertanyaannya sederhana, men. Apakah hasilnya sebanding dengan uang sebesar itu? Ini nggak main-main loh. Setiap hari negara harus mengeluarkan 200 miliar ya untuk program ini. Lalu apakah hasilnya sebanding dengan uang sebesar itu, men? Jawabannya tentu tidak. Di lapangan banyak sekali contoh keburukan yang terjadi nih. Ya, oke, gua sebutin ya. Yang pertama, kualitas makanan buruk. Banyak laporan makanan, men. Yang pertama, porsinya kecil. Menunya salah-salah, tidak segar. Makanannya juga terkadang basi itu. Ada juga bau-bau tidak sedap di makanannya. Bahkan ada yang berulat alias ada belatungnya. Iki cari tahu. Di arahkan kameraman Bu. Kiki. Dari tahu. Ya Allah, dari tahu ini bener Bu. Iki cari tahu. Kemana menjalar kemana-mana? Iki wis ketok lek aku. Bon. Itu cari tahu. Assalamualaikum Pak Presiden yang terhormat Bapak Prabowo. Ini Pak, saya adalah penerima MBG untuk anak-anak saya.
Kalau saran saya Pak, udahin aja Pak. Ini isinya kayak gini Pak. Ini roti. Ini berapa ya? 1.500. Nah berarti ini kalau beli banyak ini 1.750. Udah ini berapa? 4.250. Terus ini apel yang asem banget, ini buat jus ini Pak. Ini 1.000 aja Pak ya. Ini ambil 1.000, 1.500. Tadi berapa? 4.750. Jadi 1.750 sama 1.500, 4.250 sama ini 5.000 Pak. 5.000 ini Pak dapat ini tahu kers ya kalau nggak salah. Ini isinya 3 biji Pak. Ini 1.000 Pak. Jadi ya 6.000 Pak. Jadi satu paket ini 6.000 Pak. Bayangin deh Pak, kalau dari atas 15 turun ke bawah cuma 6.000. Terus ini yang dua. Ini tenggo. Dah kalau lebih banyak 5.000. Ini keripik tempe 3 biji Pak, 1.000, 6.000. Terus ini klevo 2,5, 8. Aduh gila banget ya, kalau program ini terus digenjot, selain memang menghabiskan uang rakyat, ya memang faktanya di lapangan itu banyak yang terjadi kasus sedemikian rupa, men. Ini bukan cerita 1-2 orang nih, ini terjadi di banyak daerah. Kalau makanan seperti ini diberikan ke anak-anak, itu bukan makanan bergizi, itu makanan beresiko. Kemudian yang kedua, anak-anak jadi korban, men. Sudah terjadi keracunan massal di beberapa daerah. Anak-anak muntah, pusing, sakit perut, sampai harus dirawat di rumah sakit berhari-hari. Ini fakta di lapangan, gak bisa dibantah. Tapi anehnya, men, meskipun anak-anak sudah jadi korban, program tidak dihentikan. Tidak ada jeda nasional, tidak ada evaluasi total nih. Program tetap jalan seperti ya tidak terjadi apa-apa. Kemudian yang ketiga nih, ribuan laporan diabaikan. Keluhan orang tua, guru, dan masyarakat sudah ribuan, men. Tapi laporan itu tidak pernah benar-benar dijadikan alasan untuk menghentikan program MBG. Paling jauh hanya ya klarifikasi dan janji perbaikan. Tidak ada perubahan besar, men. Kemudian selanjutnya nih, pengawasan lemah. Iya, yang diperiksa itu lebih sering adalah laporan administrasi, men. Bukan kondisi makanan yang di lapangan. Selama kertas rapi, proyek jalan terus, nasib anak tidak jadi prioritas utama. Nah sekarang kita bicara soal dampak gizi nih. Secara teori, MBG harusnya meningkatkan gizi anak tuh. Tapi kenyataannya, makanan yang kualitasnya buruk tidak akan memperbaiki gizi anak. Dan mungkin ya anak-anak kenyang sesaat, tapi habis itu pasti ada problem. Ya, seperti contoh proteinnya berkurang, nutrisinya tidak seimbang, kualitasnya rendah. Makan seperti ini tidak cukup untuk memperbaiki stunting atau kesehatan jangka panjang. Jadi men, banyak orang yang mengatakan atau mengusulkan bahwa program MBG ini seharusnya jangan diteruskan. Kalau misalkan pengen dipaksakan, setidaknya ya ganti uang lah. Itu sebagian rekomendasi dari pihak orang tua. Jadi klaim bahwa MBG sangat berdampak pada gizi anak tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, men. Betul banget. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau bermasalah, kenapa program ini terus dipaksakan? Jawabannya ada pada siapa yang diuntungkan nih. Betul banget. Jadi yang diuntungkan ini bukan anak-anak, men. Yang diuntungkan itu adalah elit pengelola anggaran. Bayangkan, tadi di awal sudah saya sebutkan, ada sekitar 71 triliun per tahun dalam anggaran MBG. Jadi kalau dikalkulasikan setiap harinya itu 190 sampai 200 miliar uang pajak rakyat itu dihabiskan di program ini. Kemudian, siapa sih yang diuntungkan? Jawabannya bukan anak-anak, men. Tapi yang diuntungkan adalah elit pengelola anggaran, vendor besar penyedia makanan, jaringan catering dan logistik. Karena memang faktanya di beberapa daerah SPPG itu, wah, itu full cuan, men. Bener banget. Perantara proyek dan distributor bahan pangan juga jadi sorotan. Pihak-pihak yang dekat dengan pengambil kebijakan MBG ini juga tidak lepas dari kritikan publik. Bagi mereka, MBG adalah proyek emas nih. Dananya besar banget, rutin cair, dan jangka panjang. Kalau kualitas makanan ditekan, keuntungan pasti akan naik, men. Kalau program dihentikan, aliran uang ini terputus. Maka apapun masalahnya, program ini harus tetap berjalan.
bodoh amat lah dikritik habis-habisan oleh rakyat. Itu bodoh amat. Yang penting cair, men. Inilah kenapa MBG lebih terlihat seperti proyek besar, bukan program sosial anak-anak dijadikan alasan. Tapi yang dijaga mati-matian adalah anggarannya. Padahal udah banyak banget para pengamat politik ini menyuarakan agar program MBG itu di stop. Sekarang kita hitung kasar kerugian uang rakyat aja ya. 200 miliar per hari dikali 365 hari atau 1 tahun. Sekitar 73 triliun per tahun. Uang sebesar itu seharusnya bisa memperbaiki sekolah, meningkatkan gaji guru, memperkuat layanan kesehatan, kemudian memperbaiki gizi dengan sistem yang lebih aman. Tapi men, yang terjadi uang sebesar itu habis sia-sia. Ya karena memang faktanya di lapangan kualitas makanannya itu dipertanyakan, pengawasannya lemah, menelan korban anak-anak di beberapa daerah. Kan itu banyak kan, anak-anak itu keracunan akibat makan makanan yang tidak layak. Jadi kesimpulannya jelas men dan sederhana. MBG tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program gizi yang sehat, ia berjalan sebagai mesin proyek yang menguntungkan elit. Hanya labelnya saja tuh, program gizi sehat. Anak-anak yang hanya dijadikan tameng moral. Ya selama uangnya besar bagi elit, ya bodo amat lah masalah dikritik. Dan hari ini men, MBG tidak benar-benar memperbaiki gizi anak. Yang jelas diperbaiki hanyalah rekening dan kepentingan segelintir orang. Nah pertanyaannya bro, setujukah kalian kalau program MBG ini dihentikan? Coba deh tulis komentar kalian lalu kasih alasannya. Next video.